Selamat datang kembali di channel Generasi Terkutuk. Pada video kali ini, kita akan menggali lebih dalam sejarah dan fakta unik tentang Selat Muria. Dari kisah-kisah lama hingga rahasia tersembunyi dari Selat Muria bisa kita jelajahi bersama. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Generasi Terkutuk. Pembicaraan mengenai Selat Muria di utara Jawa Tengah banyak dibahas oleh banyak orang. Selat Muria dikaitkan dengan peristiwa banjir besar di kota-kota utara Jawa seperti Demak, Semarang, Pati, dan Kudus. Sebab pada peta persebaran wilayah yang terendam air laut menyerupai wilayah Selat Muria yang pernah eksis ratusan tahun yang lalu. Jika melihat peta zaman sekarang, maka banyak orang bingung karena tidak dapat ditemukan kawasan Selat Muria. Lantas, apa itu Selat Muria? Selat Muria adalah kawasan yang eksis sebelum abad ke-19 atau tahun 800-an. Sebelum tahun tersebut, Selat Muria adalah wilayah perairan yang memisahkan pulau vulkanik Gunung Muria dengan pegunungan Kendeng di Pulau Jawa. Selat ini memanjang dari bagian timur ke barat yang berada di sepanjang wilayah yang kini dikenal sebagai Demak, Kudus, Pati, dan Rembang. Para pedagang pun tak perlu memutar melintasi Laut Jawa untuk sampai ke Semarang Timur atau Pulau Jawa. Atas dasar ini, wilayah-wilayah sepanjang Selat Muria banyak berdiri pelabuhan. Di akhir abad ke-16, Selat Muria jadi daerah kunci pesisir utara Jawa. Kota-kota di sepanjang Pantura Timur Jawa Tengah seperti Demak, Jepara, Kudus, Juwono, dan Rembang adalah pusat perniagaan laut. Daerah-daerah tersebut jadi pusat ekonomi, politik, keagamaan yang kala itu berada dalam kekuasaan Kesultanan Demak. Pusat keemasan ini lantas berlanjut di era pemerintahan Ratu Kalinyamat pada tahun 1549 sampai 1579. Bahkan pada saat pemerintahan Kalinyamat, di daerah tersebut khususnya Jepara, Rembang menjadi bandar niaga utama di Pulau Jawa yang melayani ekspor-impor. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah, putra Brawijaya kelima dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15 setelah melepaskan diri dari Kadipaten Demak yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa, menempatkan Raden Patah yang memiliki gelar Tionghoa ke sistem pemerintahan dengan gelar Panembahan Jinbum. Dalam buku yang berjudul Kerajaan Islam Pertama di Jawa, menjelaskan lokasi kerajaan Demak ini dekat dengan perairan yang dikenal dengan nama Selat Muria. Dalam buku tersebut juga tertulis bahwa Demak cukup menguntungkan bagi kegiatan perdagangan maupun pertanian. Selat Muria yang memisahkan wilayah daratan Jawa Tengah dan Gunung Muria pada saat itu cukup lebar dan dapat dilayari dengan leluasa. Sehingga dari Semarang melalui Demak, perahu pedagang dapat berlayar sampai Rembang. Sejarawan Prancis Denis Lombard menyebutkan bahwa Gunung Muria di sisi timur Semarang merupakan sebuah pulau. Perniagaan laut di kota-kota pantai di sepanjang Pantura Timur di Jawa Tengah ramai pada abad ke-16. Kota-kota itu terletak saling bersebelahan di tepian selatan menjadi jalur lintas alami, tempat kapal-kapal dapat berlabuh. Menurut beberapa hipotesis, Selat Muria saat ini termasuk dalam dataran non-struktural utama, yang berarti bahwa diperkirakan pada suatu masa di masa lampau, daerah tersebut merupakan sebuah gurun. Pada saat eksisnya Selat Muria, terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Muria. Bentang alam Pulau Muria terdiri dari Gunung Muria yang terletak di bagian tengah, sedangkan di bagian selatan terdapat perbukitan Pati Ayam, terbentuk dari aktivitas vulkanik Gunung Muria di masa lampau. Ada catatan paleontologi yang terdapat di Pulau Muria bahwa kawasan perbukitan Pati Ayam memiliki berbagai fosil seperti kerbau purba, banteng, keluarga rusa, keluarga babi hutan, gajah stegodon, kuda nil, harimau, kura-kura, dan fosil moluska. Pada masanya, di tepian Selat Muria terdapat pelabuhan-pelabuhan perdagangan dengan berbagai komoditas seperti kain tradisional dari Jepara, garam dan terasi dari Juwono, dan beras dari pedalaman Jawa dan Pulau Muria.
Selain itu, keberadaan selat tersebut juga menjadikan kawasan Selat Muria sebagai lokasi galang kapal yang memproduksi kapal-kapal Janggung Jawa yang bernama Jung Jawa. Kapal-kapal Janggung Jawa ini terbuat dari kayu jati yang banyak ditemukan di pegunungan Kendeng yang terletak di sebelah selatan selat. Keberadaan industri galang kapal menjadikan daerah ini lebih kaya dibanding dengan pusat kerajaan Majapahit. Pada awalnya, kawasan ini terdiri dari pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitar Selat Demak sebagai pelabuhan utama. Namun, akibat konflik politik, komoditas yang berasal dari daerah sekitar Selat Muria, seperti Pulau Muria dan Pegunungan Kendeng, bergeser ke pelabuhan Sunda Kelapa. Selain itu, sebuah laporan pada tahun 1657 menyatakan bahwa endapan fluvial dari sungai-sungai yang bermuara di Selat Muria seperti Sungai Serang, Sungai Tuntang, dan Sungai Lusi mengakibatkan pendangkalan sehingga selat tersebut tidak dapat dilalui kapal-kapal besar. Pusat perdagangan pun dipindah ke Jepara. Karena pendangkalan ini, Tumenggung Nata Irnawa dari Pati memerintahkan untuk menggali endapan selat tersebut. Namun, endapan tersebut semakin lama semakin menutup Selat Muria. Sisa dari Selat Muria dapat dilihat di sebuah sungai yang bernama Kalilondo yang membentang dari Juwono di sebelah timur hingga ke Tanjung sebelah barat. Dan ada beberapa sungai yang terbentuk dari sisa Selat Muria ini. Di daerah ini juga sering ditemukan bangkai-bangkai perahu, kapal, dan meriam yang membuktikan adanya selat di daerah ini. Menurut Salahuddin Hussein, dosen teknik geologi UGM, peran Sungai Tuntang di ujung barat sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi kecepatan sedimentasi. Bersamaan dengan Sungai Serang, sungai ini membentuk pasangan delta aktif yang membangun morfologi pesisir Demak. Nah, itulah sekilas sejarah Selat Muria yang berkaitan dengan jalur perdagangan yang ada di wilayah Jawa. Ada beberapa sejarah dan fakta unik yang masih belum terungkap di selat ini. Mungkin perlu waktu untuk menguak itu semua. Jadi itulah sekilas tentang sejarah Selat Muria dari channel Generasi Terkutuk. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar untuk apa yang kamu tahu hari ini.